Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam ya, di kalian. Oke, pada kesempatan kali ini kami mau mempresentasikan atau lebih ke mau menjelaskan lah ya beberapa ya contoh judulnya ini penerapan teknologi AR pada aplikasi katalog rumah berbasis Android. Oke, sebelumnya kami dari grup 12 atau kelompok 12. Ya, yang beranggotakan di sini ada Muhammad Nur Hadi, Nabila Aulia, ada saya sendiri Efren Esti, ada Jenny Nadia Putri, dan yang terakhir ada Diki Mustiko. Oke, pada agenda kali ini ya ada pengenalannya, ada metodologi, prototipe, terus toolsnya dan hasilnya akan seperti apa. Oke, ya sebagian kalian tahu lah ya, rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat serta berkumpulnya bagi keluarga. Tidak pandang bulu apakah mereka termasuk golongan kaya ataupun miskin, ya, pasti membutuhkan rumah bagi kehidupannya. AR adalah suatu lingkungan yang memasukkan objek tiga dimensi ke dalam reality atau kehidupan nyata atau lingkungan nyata ya. AR juga mengizinkan penggunanya untuk berinteraksi secara real time. Pengguna AR saat ini telah melebar ke berbagai aspek dalam kehidupan, dan diproyeksikan dalam mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan pengguna AR sangat menarik dan memudahkan penggunanya dalam mengerjakan suatu hal. Ya, seperti contohnya pada strategi pemasaran, penjualan rumah kepada konsumen ini, ya, bidang-bidang properti ini ya. Oke, dengan pemanfaatan teknologi AR, market atau minat rumah yang bisa digunakan untuk memberi contoh rumah dapat digantikan dengan model tiga dimensi, objeknya rumah tiga dimensi, yang ditampilkan secara virtual menggunakan perangkat mobil Android atau smartphone Anda sendiri itu, handphone. Sehingga para pengusaha properti dapat menghemat biaya pengeluaran karena mereka tidak perlu lagi membuat miniatur rumah dan menggantinya dengan aplikasi katalog rumah. AR ini tidak hanya itu pada aplikasi AR ini ya, pada katalog rumah AR ini. Tidak hanya itu, aplikasi katalog rumah ini pembeli juga dapat melihat bagian rumah dengan detail, tetapi juga dapat melihat benda rumah dengan tampilan tiga dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat menampilkan rumah ya, tiga dimensi dalam lingkungan AR, sehingga dapat membantu para pembeli untuk mengetahui dengan baik rumah yang akan dibeli. Nah, dan juga ya akan mempermudah seller rumah sebagai media promosi kepada konsumennya. Ya, selanjutnya di sini ada metodologi, ya di mana metodologi ini akan dijelaskan ya oleh saudari Jenny Nadia. Metodologi. Metode atau tahap-tahap dalam perancangan aplikasi ini menggunakan prototipe model, di mana sistem ini nantinya dapat dikembangkan kembali. Tahapan-tahapan prototipe yang dimulai dari listen to customer, build with atau revise, customer test drivers, mockup. Berikut merupakan 3 tahap prototipe. Yang pertama, listen to customer. Listen to customer atau mendengarkan pelanggan adalah tahap awal dalam pemodelan prototipe, di mana developer dan customer akan bertemu. Developer adalah pembuat aplikasi dan klien adalah instansi yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, build atau revise. Build atau revise mockup perancangan sampel dilakukan dengan cepat dan rancangan mewakili semua aspek perangkat lunak yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar dari pembuatan prototipe. Untuk tahap yang ketiga akan dijelaskan oleh Nabila Aulia. Oke, selanjutnya adalah customer test drive mockup. Customer test drive mockup atau evaluasi, pemesan melakukan mengevaluasi prototipe yang telah dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan perangkat lunak. Setelah aplikasi selesai dibuat, maka langkah terakhir adalah customer test, di mana aplikasi yang telah dibuat akan diuji oleh customer. Selanjutnya adalah tools. Tools yang digunakan saat ini adalah bahasa pemrograman C#. C# ini adalah bahasa pemrograman Object Oriented Programming yang dikembangkan oleh Microsoft. Selanjutnya adalah Unity. Unity dapat membantu developer dalam menyajikan aplikasi seluler dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya adalah MonoDevelop. MonoDevelop ini berfokus pada pengembangan proyek yang menggunakan Mono dan Net Framework.
Selanjutnya adalah Android SDK. Android SDK ini merupakan kit yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Selanjutnya adalah Vuforia. Vuforia ini merupakan sebuah aplikasi yang membuat aplikasi augmented reality. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan kita dari slide sebelumnya, dari slide awal. Jadi aplikasi ini sebenarnya dibangun sebagai alat untuk menampilkan informasi rumah, bentuk rumah, dan denah ruangan secara 3 dimensi. Di mana bentuk 3 dimensi ini nantinya akan ditampilkan pada sebuah marker atau gambar rumah yang ada pada katalog rumah yang telah dibuat gitu. Jadi dengan dibangunnya aplikasi ini diharapkan dapat meminimalisir pengeluaran sebuah perusahaan dalam pengelolaan perumahan dan menambah media promosi kepada customer. Gitu. Jadi di sini kami mengambil beberapa sampel dari beberapa perumahan, yaitu kita mengambil 8 sampel dari 3 perumahan, yaitu perumahan Muna Permai 1, Muna Permai 3, dan Muna Permai 4. Dan di sini kita mengambil sampel dari rumah bertipe 36, rumah tipe 45, dan rumah tipe 60, dan rumah tipe 125. Baik, untuk conclusion bisa dilanjut oleh Diki. Ya, konklusi atau kesimpulan. Pemanfaatan teknologi augmented reality ini berjalan sesuai dengan perancangan, yaitu dapat menggabungkan objek 3 dimensi yang bersifat virtual dengan dunia nyata. Dari hasil rekapitulasi kuesioner dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini memudahkan pada pembeli untuk melihat rumah secara virtual pada katalog yang disediakan sebelum membeli rumah. Dalam menggunakan aplikasi ini, perlu diperhatikan jarak, kemiringan kamera, dan fokus kamera smartphone dengan marker. Semakin dekat jarak kamera dan kemiringan kurang lebih 90 derajat dengan marker, maka semakin baik pula pendeteksian markernya. Our opinion. Masa depan dari AR ini sangatlah besar, terutama bagi orang-orang yang bergelut di bidang properti, di mana tentunya biaya untuk membuat sebuah rumah akan sangatlah terjangkau dan juga mungkin lebih murah dibandingkan dengan harga sebelumnya yang langsung menyewa seorang arsitektur untuk membuat sebuah rumah. Pasti tentunya akan ada tantangan di setiap apapun, terutama bagi AR ini juga, di mana AR ini belum bisa dimiliki oleh semua orang. Dan belum tentu juga hasilnya akan semaksimal apa yang dibuat oleh manusia atau seorang arsitektur itu sendiri. Oke, ya, sekian dari kelompok kami. Tadi pembahasannya tentang AR rumah ya, atau bidang properti. Oke, cukup ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam.